Oke, kita menuju ke kode editor kita. Di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Kita buka dulu. Di sini kita klik 2 kali, double klik. Maka akan ditampilkan ya. Ini ada file yang sudah kita buat sebelumnya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah jelaskan, yaitu mengenai penggunaan superscript dan subscript pada dokumen HTML kita. Kemudian juga kita telah menjelaskan penggunaan preformat ya, dan juga simbol pada dokumen HTML kita. Jika teman-teman mau mempelajari mengenai topik bahas ini, silahkan dipelajari. Oke, berikutnya kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai daftar terurut teman-teman, atau disebut dengan ordered list. Kita buat dia file baru, kita klik di sini new file. Kita buat nama filenya 15.list penghubung ol atau ordered list.html. Enter. Ini dia teman-teman ya. Kita bikin angka supaya berurutan dia. Latihan kita ini, kita bikin dia kerangka HTML-nya dengan mengetikkan simbol, tekan tab di keyboard. Kita tekan tab 2 kali, kemudian kita rubah dia title-nya menjadi list ol, atau disebut juga dengan ordered list, atau dalam bahasa Indonesia namanya list terurut teman-teman. Ini dia judul atau title-nya. Kita tekan tab supaya dia ke bagian body ya. Kita akan mengisi isi kontennya. Pertama kita buat dia headingnya dengan menggunakan H2 ya. Saya buat dia headingnya membuat daftar list terurut, atau disebut juga dengan ordered list. Kita bikin paragraf di sini. Contohnya kita bikin ya, langkah-langkah membuat dokumen HTML. Bikin teks BR di sini. Enter. Pertama kita akan menggunakan dia ordered list defaultnya teman-teman ya, bawaannya ya. Ini pertama menggunakan tipe default. Ini contohnya teman-teman, 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya, oke teman-teman, untuk membuat suatu daftar yang terurut di dalam dokumen HTML, kita bisa menggunakan teks OL ya teman-teman ya. Ini seperti ini ya, disebut juga namanya ordered list, seperti ini OL. Kemudian untuk membuat itemnya, item terurutnya, kita bisa menggunakan namanya LI, atau disebut juga kepanjangannya list item. Kita bikin misalkan dia pertama langkah-langkah membuat dokumen HTML, jalankan text editor, seperti ini. Kita bikin LI lagi. Kemudian yang kedua yaitu isikan kode HTML ke dalam text editor. Kita bikin LI lagi urutan berikutnya. Selanjutnya simpan file dengan ekstensi .htm atau ekstensi.html. Kita bikin LI selanjutnya, jalankan file HTML menggunakan web browser untuk menampilkan hasilnya. Seperti ini ya teman-teman ya, penggunaan OL. Coba kita simpan dulu, file, save, kita jalankan. Kita tengok di browsernya, klik kanan, open in default browser ini. Maka dia akan ditampilkan seperti ini teman-teman. Ini dia defaultnya, bawaan defaultnya. Tampilannya akan dikasihkan di sini penomoran ya, berupa angka terurut dia 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan nanti di sini kita tambahin di sini LI-nya, maka akan otomatis di sini angkanya bertambah teman-teman, dengan menggunakan ordered list dan LI ini. Oke, sekarang kita coba bagaimana misalkan kita tidak mau ini angka, tapi kita mau dia menggunakan huruf teman-teman, misalkan huruf A ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakannya seperti ini teman-teman ya. Misalkan ini saya copy dulu, saya blok ini, kopinya Shift Alt tanda panah ke bawah di keyboard ya. Kita tekan ya, Shift Alt sama tanda panah ke bawah di keyboard. Oke, ini sudah di copy. Kita bikin enter di sini. Kita bikin ini keterangannya menggunakan ini tipe A ini ya, B, C ini, dan seterusnya. Jadi kita akan buat dia bukan satu lagi, bukan angka ya teman-teman ya, tapi di sini kita bikin A, B, C, D ya. Kita perlu menambahkan di sini tipenya ya teman-teman ya. Tipe sama dengan kita mulai dari A ya di sini teman-teman ya. Ini dari A. Coba kita simpan, Ctrl S, coba kita jalankan, kita refresh saja ini. Maka dengan menggunakan dia tipe A, tampilannya akan seperti ini dia teman-teman. Berikutnya bagaimana kalau kita menggunakan huruf besar di sini teman-teman? Kita bisa membuat kodenya seperti ini teman-teman. Oke, ini kita copy dulu ya, kita blok dulu ya. Kita copy dengan menekan tombol Shift Alt tanda panah di keyboard kita.
Oke, ini sudah di copy. Ini menggunakan, kita ganti di sini menggunakan huruf A besar, B besar, C besar, dan selanjutnya ya tinggal gampang aja teman-teman. Tinggal kita ganti A kecil ini pertama awalnya menjadi A besar di sini. Kita simpan, Ctrl S, coba kita refresh di sini. Maka dia tampilan seperti ini, dimulai dari huruf A besar ya, alfabet ya, huruf A besar di sini. Berikutnya coba kita ganti ini menjadi huruf I Romawi kecil ya, coba teman-teman ya. Caranya coba kita copy aja ini lagi. Kita blok dulu, Shift Alt tanda panah ke bawah untuk mengcopy. Kita kasih jarak, misalkan seperti ini, huruf I kecil ini Romawi ya, kecil. Dan seterusnya ini angka Romawi. Jadi ini tinggal kita ubah aja sini teman-teman. Dimulai dari angka Romawi kecil di sini, kita ganti, kita simpan. Kita refresh, maka dia tampilan seperti ini. Ini ya. Berikutnya bagaimana kalau misalkan kita ganti dia Romawinya menjadi besar teman-teman. Ya kita copy aja nih, kita blok ya. Kita copy ini, kita blok. Shift Alt tanda panah ke bawah di keyboard kita. Ini tipenya I besar Romawi ya. Ini angka Romawi. Tinggal kita ganti tipenya menjadi angka Romawi di sini. Kita simpan, Ctrl S. Coba kita jalankan, kita refresh. Maka tampilannya akan didapatkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, akan didapatkan seperti ini. Ini dia. Ini defaultnya ya, angka. Ini tipe A, ini A besar, ini angka Romawi kecil, dan ini angka Romawi besar teman-teman. Jadi secara default kalau type-nya nggak ditentukan, dia nomor ya teman-teman ya, berupa angka ya secara default ya, atau standarnya.